Mari kita baca 2 Timotius pasal 3. Isinya tidak payah. Kalau hari hujan, kita tahu akan basah orang kalau keluar. Situasi zaman. Mari kita baca ayat 1 2 Timotius. Karena apa yang kita mau selesaikan masih program Bible Camp pemuda ini, sekali ini kita penuhi semua. 2 Timotius pasal 3. Ya. 2 Timotius pasal 3 ini apa yang dikatakan di sini? Kita lihat 2 Timotius pasal 3. Ya. Karena kita seringkali nonton TV supaya kita dapat warta berita. Inilah TV yang asli. Kita akan mendapat berita yang paling akurat. Kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Ini sudah hari terakhir. Makanya datang masa yang sukar. Kenapa menjadi sukar? Dibuatnya di bawah. Ketahuilah, Timotius katanya ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Ya, ada jawabnya ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi kesukaran itu bukan datang dari luar, datang dari diri sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Inilah yang mendatangkan kesukaran bagi dirinya sendiri. Kedua, dan menjadi hamba uang. Ini yang mendatangkan kesukaran bagi dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri dan juga mencintai uang. Akhirnya datanglah kesukaran. Berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Inilah yang mendatangkan kesukaran. Menyombongkan diri. Dia akapna si jagona dung nanggolati akapna banidah saka akala si deban jagon jadi ngukus kasia. Berikutnya mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, ini bisa kita banyak ceritakan. YouTube pun ada memfitnahnya. Kita pun suka memfitnah. Kalau kita memfitnah, maka mendatangkan kesukaran. Tidak berani lagi kita jumpa dengan orang yang kita cakapkan itu. Jadi kalau kita memfitnah sebenarnya mendatangkan kesukaran bagi diri sendiri. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakannya. Itulah makanya kita nggak suka lagi pun bergaul dengan dia, karena kita sudah memfitnah dia. Karena kita rasa didengarnya apa yang kita katakan. Ya, berikutnya mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadilah zaman ini manusia memberontak kepada orang tua. Ya, pada zaman akhir ini, waktu buku ini ditulis, waktu firman Tuhan ini ditulis, sudahnya memberontak kepada orang tua. Dalam prinsip orang Ibrani, kalau dia memberontak kepada orang tua itu tidak ada bedanya dengan memberontak terhadap Allah.
Karena Abraham bisa menceritakan firman Tuhan kepada Ishak. Tapi kalau Ishak memberontak, maka nggak ada lagi firman Tuhan sama dia. Makanya Paulus katakan di sini, apa yang ku katakan kepadamu. Jadi Paulus inilah bapaknya, Timotius inilah anakku yang sah, yang ku kasihi. Tapi kalau dia memberontak kepada orang tua, maka datanglah kesukaran. Gampang ya? Ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Berikutnya apa lagi? Dan tidak tahu berterima kasih. Iya, tidak tahu berterima kasih. Kamu tahu berterima kasih? Pernah katakan dulu terima kasih? Terima kasih mak, enak makanan kita gitu kan. Terima kasih mak ya berikan dulu uang sekolah gitu. Ya. Makanya bahasa Karuh kai berterima kasih. Oh, 3 kali gue pernah katakan di selama kamu hidup bujur ya. Nggak usah hari ini. 3 kali gue pernah katakan du bujur. Ya, karena kebudayaan kita kan tidak berterima kasih. Kebudayaan kita nggak pernah berterima kasih. Aku sangat heran. Ya. Karena tak tahu kami berterima kasih. Iya. Iya. Oke lah, banyak yang bisa kita ceritakan. Rupanya yang paling mendatangkan kesukaran itu kalau kita tidak berterima kasih. Artinya itu apa? Aku tidak mengakui apa yang kau berikan kepadaku berguna. Ya. Anakku kebudayaannya lain dengan aku. Aku lupa senantiasa mengatakan thanks. Tapi dia setiap kirim SMS tak pernah lupa. Thanks dad for you Bible camp. Senantiasa kata itu nggak pernah dia lupa. Kalau SMS di Indonesia, buka saja SMS dulu. 3 kali lihat arah terus kata kena bujur, entah pe kata kena terima kasih. Inilah di sini. Itu mendatangkan kesukaran. Jadi manusia yang tidak tahu berterima kasih mendatangkan kesukaran untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dia cakap corona la samkrinana kai pebreken la botah ngatakan bujur. Dung nalanai breken di bata uga. Enggo kerah. Itu maka di neraka tidak ada ucapan terima kasih. Ya. Kalau orang tidak mau berterima kasih, lawannya apa? Memfitnah. Ya, itu lawannya memfitnah. Ya. Satu rahasiaku, orang yang memberitakan Injil kepada aku sampai sekarang tak pernah aku lupa. Kalau bukan karena kamu, aku sudah di neraka. Karena kawan-kawanku sudah meninggal semua seumur hidupku. Jadi aku sengaja mengunjungi ataupun ya mengatakanlah I love you gitu ya, aku mengasihi engkau karena engkau mengasihi aku. Sampai sekarang aku masih bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Oke, inilah keadaan kita mendatangkan kesukaran. Bukan hujan, bukan api, bukan kejahatan. Ini sangat mendatangkan kesukaran. Kalau kita tidak tahu berterima kasih, ya. Nanti pulang ke rumah, ini rupanya mendatangkan kesukaran bagiku, ya. Lanjut, apa lagi mendatangkan kesukaran? Tadi sudah apa? Tidak berterima kasih. Lihat SMS Anda, jarang kali terima kasih. Berikutnya, tidak mempedulikan agama. Ya, tidak tahu mengasihi. Ya, tidak tahu mengasihi. Berikutnya, tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai dengan satu dengan yang lain karena memang dia tidak mau berterima kasih, dia tukang fitnah dan seterusnya. Apalagi suka menjelekkan orang. Kurasa nggak ada sama kita nih menjelekkan orang.
Ini nanti bully namanya. Dalam camp nanti mulai ada bully itu menjelekkan orang. Bodoh kau, hitam kau, pendek kau, begitulah kau, rambutmu begitu, jelek-jelekkannya semua orang. Kenapa dia mau menjelekkan orang? Karena dia jelek. Ya, jadi dia protektor. Itulah namanya dalam bully itu. Dia memprotektor himself, menyatakan orang jelek karena dia jelek. Ya, itu rahasia kita. Ya, nanti Anda perhatikan, kalau Anda biasa mengatakan orang jelek, berarti Anda yang jelek, sehingga menjadi permasalahan dalam hidup kita. Ya, ya itulah masalahnya. Ya jelek dia. Akhirnya terjadilah bully. Akhirnya dia merasa minder. Akhirnya keluar lagi tidak pede. Dari mana? Masa kami nggak ada masa itu. Kalimat-kalimat itu dalam zaman kami nggak ada. Tidak pede nggak ada sama zaman kami. Apakah karena waktu itu kami rata-rata mengakui sebagaimana kami ada dan tidak hidup dalam perbandingan satu dengan yang lain? Zaman ini diangkat dunia ekonomi menjadi perbedaan, membuat beda satu dengan yang lain. Akhirnya terjadilah tidak berdamai, suka menjelekkan orang. HP mau lebih bagus gitu. Ya, semuanya suka menjelekkan. Ini mendatangkan kesukaran. Berikutnya, tidak dapat mengekang diri. Garang kali dia, nggak tahu menjelaskan ini. Tidak suka yang baik. Wah, ini lagi lebih gawat. Tidak suka yang. Jadi apa yang dia suka? Itulah dia. Jadi kalau itu kan mendatangkan kesukaran lah pula. Kalau kita tidak suka yang baik. Ya. Kalau di sini bukan semua orang berdosa, tapi semua orang tidak suka yang baik. Jadi sukanya yang mana? Yang tidak baik. Ya, berikutnya lagi, suka mengkhianat itu. Ya, tidak berpikir panjang, kendek membana hidup ini, berlagak tahu. Ini lagi yang paling hebat. Semuanya dia tahu, tapi apapun nggak tahu. Ini lagi yang paling ngeri kali manusia sekarang, karena dianggapnya semua dia sudah tahu, padahal apapun dia tidak tahu. Iya, ceritanya selangit, menunjukkan dia tahu semua, tapi nggak pernahnya dia ke situ. Di tempat tidurnya cuma dia. Tapi ceritanya bukan lain, karena dia banyak sok tahu katanya. Makanya orang pemuda, sok tahu kau, pernah kau kesana rupanya. Kau ceritamu pun katanya. Itulah gaya bahasanya zaman ini. Gaya bahasa kami pada waktu dulu nggak ada itu. Ya, nggak ada. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Kami biasanya ini yang aku tahu, yang lain itu aku tidak tahu. Itu kan normal namanya. Jadi kalau menurut psikologis ini namanya overacting. Jadi overacting dia bagaimana menyembuhkannya? Bagaimana menyembuhkannya kalau semua dia tahu tapi tidak tahu? Kan sudah sulit kali. Ya, kalau yang tidak tahu, aku tidak tahu katanya kan bisa. Ya, inilah dia superacting ya. Ya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini akhirnya. Oke, kalau inilah zaman, inilah sekarang kita, bagaimana bisa supaya kita lepas dari situasi ini? Ini yang mau disampaikan. Kalau tadi hujan, supaya jangan kita basah, apa yang kita lakukan? Ya, di bawahnya dibuatnya ayat 5. Ini saya baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini hubungan dengan agama, orang bergereja semuanya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bagaimana jalan keluarnya dibuat Paulus? Jauhilah mereka itu. Itu jalan keluarnya. Jangan bergaul dengan dia. Karena 1 Korintus 15 ayat 5, pergaulan yang buruk ya merusakkan kebiasaan yang baik. Matius 7 itu sama.
Nanti di hadapan Allah mereka akan berkata, Tuhan, Tuhan, kami kan begini, kami kan begini, kami kan begini. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, jauhlah daripada aku karena engkau yang jahat. Mari kita baca, ini kurasa penting karena ini perkataan Tuhan. Jadi orang kalau beragama itu sudah biasa. Ya, cerita agama itu sudah biasa. Apalagi belakangan ini. Sekolah pun ada namanya apa? Siraban rohania. Masa kami nggak ada, zaman kami itu nggak ada. Belajar agama hanya di kelas. Di luarnya itu nggak ada apa-apa. Nah, tapi zaman ini pada hari-hari tertentu, ku dengar semua sekolah-sekolah buat apa? Siraman rohani. Dalam Alkitab ini dikatakannya mereka suka agama, tapi menghindari kekuatan agama itu. Apa artinya menghindari kekuatan agama? Dituliskan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 15. Mari kita lihat apa artinya menghindari, tetapi tidak menerima kuasa itu. Ya, Matius pasal 7. Ya, ini Tuhan Yesus yang mengatakannya. Kita baca ya Matius pasal 7 ini. Saya senang membaca Alkitab ini dalam minggu ini. Ya, cuma tadi malam saya nggak baca Alkitab secara pribadi karena sudah capek. Itu pun saya bilang, Tuhan, hari ini nggak baca Alkitab aku ya, capek aku. Ya. Mari kita baca pasal 7 ayat 15 mulai. Iya kah? Agak panjang, tapi ini Alkitab. Hal pengajaran yang sesat. Jadi kalau orang yang menghindari kekuatan agama, walaupun dia beribadah, rupanya itu ajaran sesat. Ajaran sesat itu rupanya membuat orang beragama tapi tidak melakukan kuasa agama itu. Jadi katakannya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Berikutnya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Sama kita baca 1-2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada-Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 21 ini semua kita berseru Tuhan, 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 tapi tidak melakukan apa yang dikatakannya. Inilah namanya rajin beragama, rajin berminggu, rajin Bible camp, rajin kebaktian, rajin PA, tapi tidak menerima kuasa apa yang dipelajarinya. Ini yang dimaksudkannya tadi dalam kalimat itu. Secara lahiriah duduk dia pakai seragam kur, pakai baju pemuda. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Didengarnya firman Tuhan, tapi tidak ada kuasa firman Tuhan itu dalam dirinya. Apa yang dia mau dilakukannya seperti yang di atas tadi. Ini sudah ada dalam zaman Yesus. 22. 1-2 baca lagi kita. 1-2 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Terus. Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripada-Aku, kamu sekalian
Ini lagi agamanya sudah hebat. Satu agamanya apa? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kedua apalagi? Dan mengusir setan demi namamu. Pakai nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak mengenal orang ini? Alasannya di bawah. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, bisakah dalam nama Tuhan Yesus kita pakai? Siapa bilang tidak bisa? Mujizat terjadi, mujizat. Ya, hebat itu Pak. Apa artinya rupanya kalau Anda pakai nama Tuhan Yesus? Kan Dia yang melakukannya, bukan Anda. Kan bukan Anda yang melakukan mujizat itu. Kan nama Yesusnya ya. Makanya waktu Simon Petrus menyembuhkan di bait Allah, heran orang itu. Lantas Petrus katakan, kenapa kalian heran melihat kami? Bukan kami yang membuatnya itu. Bukan karena kekudusan kami. Karena nama Yesus yang kamu salibkan itu yang menyembuhkan dia. Ini sama. Jadi mujizat itu enggak membuktikan dia ke surga ya. Makanya waktu murid-murid pulang, dalam namamu katanya, kami mengusir setan, dan dalam namamu kami menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan kau berbahagia karena itu. Jangan kau bersuka cita. Itu aku yang melakukannya, bukan kamu. Itu enggak ada tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabku sendiri. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Banyak orang melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi kawanku dulu. Dibuatnya air putih. Disebutkannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberikannya kepada pasien itu, sembuh. Waktu dia meninggal, tak mau aku menguburkannya. Ya, karena ajaran setan dia. Ini orang ini dipegangnya. Nyahlah engkau daripada, dan nyahlah engkau daripada aku yang jahat. Apalagi sudah dibelanya dirinya. Kenapa dikatakannya tadi? Dibelanya dirinya bahwa dia orang benar dalam namamu ini. Tuhan Yesus katakan apa? Nyahlah aku tidak mengenal engkau. Kemarin dikatakan Paulus kepada Timotius, Anda lihat di sini, Tuhan mengenal kepunyaannya berapa? Pasal 2:19. Oke, bagus sekali. 2:19. Ya, ini dia. Mari kita baca untuk membandingkan itu. Saya baca ya. Tetapi, waduh, ya. Oke. Kita baca ya. Udah lihat? Ini hampir sama dengan yang tadi. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Mobil-mobil ini semua kita kenal. Oh, ini mobilku. Tuhan juga sama. Dia mengenal kepunyaannya. Maka tadi dalam ayat itu katanya apa? Aku tidak pernah kenal engkau. Engkau hanya copot namaku. Tapi aku tidak mengenal engkau. Namaku itu aku yang melakukannya, bukan engkau. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Baru sambungnya apa? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan apa? Hendaklah meninggalkan kejahatan. Kawan ini tadi tidak. Makanya tidak terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Aku senang bacanya. Itu tadi dalam doaku. Bacakan Alkitab ini. Ayat 6. Sebab di antara mereka
terdapat orang-orang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini kejahatannya, hubungannya dalam Sodom dan Gomora. Berikutnya, di sini kita buat catatan. Ajaran sesat hidup dalam hawa nafsu dosa. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ajarannya salah, dia hidup dalam hawa nafsu dosa. Umumnya hubungan dosa di sini adalah seks. Ajaran sesat itu hubungannya semua adalah ke sana. Ya. Makanya Anda mungkin tahu Roma pasal 1 ayat 18 sampai itu. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ajaran sesat hidup dalam hawa nafsu dosa karena tidak ada kuasanya mengubah hidupnya. Itulah dia. Berikutnya, ini keadaan zaman. Kan kita tadi katakan kalau hujan, apalah aku buat supaya aku jangan basah. Jadi Paulus mengungkapkan apa keadaan supaya Timotius bisa selamat. Itu tujuannya ini. Berikutnya 7, yang walaupun selalu ingin diajar. Ini berikutnya. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Itu maka dalam PA Anda kami ingin tahu, sudahkah dia tahu kebenaran? Kalau dia ikut camp, adakah kebenaran yang dia tahu? Makanya dalam PA itu yang kami harapkan, untuk mengetahui apakah dia sudah mengenal kebenaran. Karena di sini ciri-cirinya yang walaupun selalu ingin diajar. PA 100 hari. Kebaktian gak pernah tinggal. Tapi kalau ditanya arti Alkitab, satu pun dia tidak tahu. Inilah ajaran sesat. Dari buahnya kita tahu bahwa inilah pokok anggur karena dia menghasilkan buah anggur. Kalau dia diajar nggak pernah dia tahu kebenaran, dia itu sok tahu tapi tidak tahu. Dia menghindari kuasa ibadah itu. Jadi kalau saya seringkali, Pak, aku sudah bertobat atau belum? Aku sudah terima Tuhan Yesus, begini panjang ceritanya. Barulah aku sederhana katakan, apa yang kau tahu tentang Alkitab? Oh, lupa aku semua, memang banyak kali waktu khotbah itu enak aku rasa. Oke, nah sekarang kalau kau sudah lupa, nggak apa-apa, kubacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakannya di sini? Oh, Allah mengasihi kita. Bagaimana caranya mengasihi kita? Sehat-sehat kita, Pak. Benarkah dia sudah dalam keadaan yang benar? Maka dia tidak mengetahui kebenaran apapun. Makanya kalaulah boleh, tanyalah anggota gereja ini. Jangan nanti sesat dia, tak pernah dia tahu apapun tentang kebenaran Yesus yang sudah lama menjadi anggota kita. Seperti tadilah. Apa itu kasih? Iya, kan dikatakan kalau sehat-sehat kita, Pak, kan mengucap syukur kita. Bingung saya. Padahal dia sudah katanya terima Tuhan Yesus, sudah berapa kali minta pengampunan, sudah bakar jimat, semuanya sudah lakukan, dan mujizat pun terjadi dalam hidupnya. Tapi waktu ditanya kebenaran, apapun dia tidak tahu. Maka dikatakannya di sini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Siapalah yang tidak tahu Yohanes 3:16? Itu aja pun dia nggak tahu. Di mana kasih Allah tuh? Sehat-sehat kita. Siapa mengatakan kasih Allah di sini sehat-sehat, panjang umur, diberikan rezeki, anak-anak tamat sekolah, dapat rumah baru, dapat mobil baru? Di mana di ayat ini dikatakannya Allah mengasihi kita, diberikannya kita rumah? Tidak mengenal kebenaran karena dia ajaran sesat dia. Senantiasa mau. Ya, makanya aku kalau sudah kulihat nggak bisa, ya sampai di situlah. Itu seperti yang tadi malam, dengan lemah lembut. Mana tahu
Tuhan memberikan waktu di mana dia nanti akan sadar dan lepas dari jeratnya siapa? Iblis tadi. Karena dia dirantai oleh iblis. Bagaimana bisa melepaskan ini? Tak dia mengenal kebenaran itu. Oke, berikutnya. Dalam ayat ini ada golongan manusia yang senantiasa mau diajar. Tapi orang itu tidak dapat pernah mengenal kebenaran. Mereka menghindari. Tinggalkan. Jangan habiskan waktu dengan golongan manusia yang demikian. Percuma tahu. Kai pejisuan lana butura. Pagi tadi kenang lana busuan na jejong nape. Karena biblikal. Karena Alkitab memang mengajarkan Injil itu seperti petani. Ya. Baik, berikutnya ayat 8. Sama seperti Janes, ini ada orangnya. Dan Jambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tak tahan uji. Tetapi sudah pasti, apa katanya? Mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Janes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akhirnya kita tahu bahwa dia memang belum mengenal kebenaran. Berani. Oke, berikutnya 10. Ini keadaan dunia. Keadaan lingkungan hidup kita. Ya, baru masuk ayat 10. Kalau ayat 10 itu dikatakannya, tetapi engkau, perbedaan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ingatkan, Timotius telah mengikuti ajaran Paulus. Cara hidupku. Ya, cara hidupku. Pendirianku. Imanku. Kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Berapa di sini yang sudah diikuti Timotius dalam hidup Paulus? Berapa banyak? 7 ya? Kurasa nggak silap aku. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku. 1 ajaran, 2 cara hidup. Ajaran sesat tadi mengikuti ibadah, tapi cara hidupnya nggak pernah berubah. Senantiasa mau diajar, tapi nggak pernah muncul pengertiannya yang benar. Ya, ini dalam di atas saya buat berani tampil beda dengan dunia. Kalau dunia tadi di atas seperti tadi banyaknya. Sok tahu tapi tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati, tidak patuh pada orang tua. Tetapi yang di bawah ini berbeda. Tetapi engkau, Paulus memuja, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, apalagi kasihku dan ketekunanku. Ya. Ayat 11 kita baca sebelum kita lihat nanti. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Karena ini kampungnya Timotius. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kisah Rasul pasal 13. Ini cerita itu di mana Timotius melihat apa yang dibuat Tuhan Yesus menyelamatkan Paulus, di mana Paulus sudah dibuang dan dikira mereka sudah mati dan ditinggalkan mereka di situ. Itulah kampungnya Timotius yang ada di sini di Antiokhia, di Ikonium dan di Listra. Mari kita coba lihat bagaimana cara hidupnya Paulus. Ini dikatakannya, engkau telah mengikuti cara hidupku. Bagaimana rupanya cara hidup Paulus? Engkau telah mengikuti imanku. Bagaimana rupanya iman Paulus? Engkau telah mengikuti pendirianku. Saya bahas lebih dalam sedikit. 1. Ajaran. Karena setiap kali kita bergerak, ada prinsip ajaran yang kita miliki, makanya kita lakukan. Itulah salah satu. 2.
cara hidupku. Bagaimana cara hidup Paulus? Bangun jam 10, sarapan jam 11, tidur jam 2 pagi. Bagaimana cara hidupnya? Baru kedua, pendirianku. Kita ini pemuda, Anda punya pendirian atau tidak? Makanya tadi aku bilang, peganglah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Makanya 2 Timotius ini dalam doa kita, supaya pemuda ini punya pendirian hidup. Kalau dia sok tahu, aku bukan seperti itu. Kalau dia tidak tahu berterima kasih, aku orang yang tahu berterima kasih. Aku punya pendirian sendiri. Ini yang dikatakan di sini. Kalau dia mau seperti itu, aku tidak mau. Pendirianku sama pendiriannya tidak berbeda. Kita tidak sama. Ini di sini diungkapkannya maka 7. Kasihnya. Kalau dia tidak mengasihi, aku mengasihi. Ketekunanku. Kalau dia sembrono, aku orangnya tekun. Dia punya pegangan di dalam hidupnya. Dan Paulus mengungkapkan itu dan memuji Timotius. 7 sifatnya Paulus ini sudah pindah kepada Timotius. Makanya kemarin ku bilang, baik kalau pendeta punya gaji, kan ku bilang. Baik. Tapi mungkin negatifnya lebih banyak. Kenapa? Nanti imannya bergantung kepada kekuatan organisasi gereja itu. Tetapi kalau dia tidak digaji, dia tergantung kepada Allahnya yang dilayaninya, bisa dia memberikan kesaksian kepada orang bahwa bisa dia hidup. Makanya kemarin kalau Anda mendengar 5.000 orang dikasih makan 5 ketur roti, cara Anda membaca dengan aku membaca pasti berbeda. 4.000 orang dikasih makan, bagi aku Tuhan katakan, ku kasih makan kau nanti. Burung pipit saja ku kasih makan. Kenapa engkau tidak bisa ku kasih makan? Bukankah engkau lebih jauh daripada aku? Bukankah itu membuat aku tidak khawatir dalam hidup ini? Aku punya pendirian di mana? Bukan di bank, bukan di dalam situasi, tetapi aku berpunya pendirian. Dia bisa kasih 5 ketur roti, 5.000 makan. Ada lagi 4.000 makan. Aku ini hambanya, dia sudah mati untuk dosaku, dan Roh Kudus sudah ditaruh di sini. Aku mengenal kebenarannya bahwa dialah orang yang memelihara hidupku. Kenapa aku tidak punya pendirian? Ya. Begitu dia mengasihi, kenapa aku tidak mengasihi? Begitu tekunnya Yesus di kayu salib, menanggung dosaku, masa aku tidak tekun? Dan sebagainya. Ini di sini pendirian. Jadi beriman itu salah satu adalah punya pendirian tidak sama dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ini pendirian. Jadi nanti bisa juga kalau Anda mau lanjutkan PA ini, Bible Camp Pemuda ini, kita akan berubah. Coba tanya. Anda akan bisa ceritakanlah pendirianmu dalam hidup. Ceritakanlah kasihmu dalam hidup. Ceritakanlah ketekunanmu di dalam hidup. Ceritakanlah kesabaranmu. Coba ceritakan imanmu salah satu. Tahu artinya iman kan? Kepada siapa aku berharap, itu iman. Iman itu kepada siapa aku berharap. Coba ceritakan apa yang sudah terjadi atau memang tidak terjadi. Oke? Mari kita lihat ini Kisah Rasul, lihat penjelasan di belakang. Boleh ya, nanti Anda lihat. Ini ada uraiannya di belakang. Tapi aku senang membacanya saja. Mari kita lihat cara hidup Paulus. Ya kan gitu ya. Cara hidup Paulus. Kisah Rasul 20:17. Mari kita baca dalam buku ini. Kisah Rasul 20. Di situ diuraikannya bagaimana caranya hidup. Ya. Karena Timotius sudah mengikuti cara hidupnya Paulus. Ya, 20 ayat 17. Dan saya lihat, saya baca saja dan nanti Anda bisa lihat. Oh, begini caranya hidup Paulus ya. Ya. Ya, 1 ya, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Jadi Paulus memberikan cara hidupnya ini, memberikan kesaksian cara hidupnya ini di hadapan majelis di Efesus. Anda tahu 2 Timotius ini juga ditulis ke jemaat Efesus juga. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup
di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Bagaimana aku hidup di tengah-tengah kamu dan majelis mensaksikannya. 1. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Itu diungkapkannya. Berikutnya, dalam melayani itu aku banyak mencucurkan air mata. Ini cara hidup pendeta yang baik. 2. Dan banyak mengalami pencobaan. Dari mana? Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Berapa sudah? Anda bisa hitung. Nanti di belakang ada uriannya. Apa artinya semua? Baru ayat 2. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Mungkin Anda katakan ini tekun atau bagaimana, tapi aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Berikutnya, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Makanya kita belajar 2 Timotius ini. Kita tidak hanya belajar dosa diampuni, kita belajar ajaran sesat. Kita belajar ada orang yang senantiasa diajar tapi nggak pernah mengenal kebenaran. Jauhkanlah dia. Semua harus kita ajar. Makanya nanti camp sore mulai jam 2 kita belajar yang rendah. Apa yang dibuat Yesus kepada kita. Tetapi ini bukan. Sesungguhnya demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Paulus tahu apa yang berguna bagi jemaatnya. Jemaat perjanjiannya supaya berguna harus tahu mengikut Yesus, mengalami penderitaan. Itu berguna, bukan mujizat. Karena abad pertama mujizat banyak, tetapi membuat iman mereka kuat, menderita karena nama Yesus. Akhirnya dia tahu ada mahkota, makanya lambang kita ini bukan salib. Lambang kita ini mahkota di akhir hidup. Itulah goal. Itulah cara hidup. Itulah tujuan hidupku. Kalau tidak, makan dan minum, mati, kita tidak akan berbeda dengan makhluk yang lain. Kita diberi mahkota seperti mana di dalam akhir dari 2 Timotius ini. Semua kita ajarkan. Dan ditunjuk orangnya, si anu ini begini, si anu ini begini. Sehingga terpelihara iman yang tulus ikhlas. Berikutnya, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dengan perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Ayat 20 ini metode. Ada kebang rohani, ada kebaktian rumah tangga. Paulus mengunjunginya supaya berguna. Berikutnya lagi, ini cara hidup, nanti Anda bisa baca. Tetapi sekarang, 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Kesaksian perlu. Bagaimana dia percaya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah. Itu goalnya. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali ulangi ini. Kepada siapa orang di bawah Paulus percaya? Kepada Allah Bapa. Ini kita harus tahu ajaran yang benar. Kita baca sekali lagi. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, meninggalkan berhalanya kepada Allah, percaya dia kepada Yesus Kristus, karena itu yang bisa dikenal. Allah nggak bisa kita kenal. Allah nggak pernah, siapapun tidak pernah melihat Allah. Hanya Yesus Kristus yang dilihat, dan dia adalah Allah itu. Kepadanya orang ini dibawa Paulus untuk percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, dia sanggup kasih 5
ribu orang makan, dia sanggup kasih ini, dia sanggup membangkitkan orang mati. Itulah iman kita, inilah cara hidup kita. Kenapa kita sanksi hidup makan dan minum di atas dunia ini? Cara hidup. Makanya Paulus katakan tadi di sini. Jadi di sini engkau telah mengikuti ajaranku. Paulus memuji Timotius bahwa engkau dan aku tidak ada perbedaannya. Sekarang tadi Yesus itulah menjadi teladan. Aku telah meneladani Yesus, sekarang engkau telah meneladani aku. Sekarang mahkota telah tersedia bagiku, dan dipujinya lah Timotius dengan lingkungannya, keadaannya bagaimana. Mungkin Anda bisa berkata, kalau begini lingkungan hidup Paulus, mungkinkah dia mengikuti cara hidup Paulus? Karena kita seringkali berkata, lingkungan ini mempengaruhi aku. Memang ini ilustrasinya kasar, tapi kurasa benar juga khotbahnya ini kupikir. Ikan hidup tidak dihanyutkan air, kata. Ikan hidup ke hulunya dia berenang, kata. Tapi kalau ikan mati, kata, dihanyutkannya di kelautan, kata. Kasar itu. Seperti kita ikan mati dihanyutkan, kan kasar itu ilustrasinya. Tapi supaya kita jangan lupa, itulah ilustrasinya. Makanya dikatakannya tadi semua lingkungan hidup yang di atas tadi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, engkau tidak sama dengan mereka. Ini berat sekali. Maksudnya berat, Pak, bagaimana? Kalau ikan mati memang berat. Tapi kalau ikan hidup bagaimana? Memang itu sifatnya. Dia mencari kemana air, maju dia ke atas. Tapi kalau ikan mati, hanyut semua sampai dia dibuangkan ke lautan menjadi sampah. Kasar itu. Tapi itulah dia. Makanya Paulus tadi menceritakan situasi dulu. Beginilah situasi sekarang. Zaman akhir ini begini kondisi. Tukang fitnah, diajar tidak pernah mengenal kebenaran. Mereka suka beribadah tapi mengingkarinya. Tetapi engkau, maka saya buat di sini, berani tampil beda dengan dunia di mana kita berada. Itulah tandanya mereka ini hidup. Kalau tidak, ikan kita, hanyut kita. Kalau kita katakan, mana mungkin kita? Semua begini dunia, kita harus mengikuti apa yang dikatakan di dunia ini. Boleh. Tapi ikan mati yang demikian. Tapi ikan hidup tidak akan mengikuti aliran air. Dia akan mencari makanannya ke daerah ulunya di mana sungai ini. Tetapi ikan menjadi hanyut. Baik, kita baca lagi ilustrasinya. Oke, berapa kita sekarang? Sudah tahu ya? Jadi Anda percayakah pada Yesus bahwa dia sanggup memberi makan 5 ketut roti? Mana tahu ada lagi jemaatku di sini makan pun takut dia. Makan hidup, makan minumnya saja pun masih begini dia. Bagaimana dia bisa mengabarkan Injil? Bagaimana dia bisa menunaikan tugas? Makanya dibilangnya seorang prajurit nggak pernah memusingkan soal makan dan minumnya. Pokoknya komandannya ini, kalau aku sanksi besok nggak ada uang makanku lagi pun, bagaimana aku bisa khotbah? Gak mungkin. Itu nggak mungkin. Bagaimana dia bisa ke surga kalau di dunia ini saja pun Tuhan Yesus tidak pelihara? Kalau di dunia ini pun kita nggak dikasih makan, bagaimana kita bisa dibawanya ke surga? Itu tidak realita. Iman Anda itu iman yang palsu tadi. Apakah Anda percaya dosamu diampuni? Bisa, ya betul. Apa yang dibuatnya supaya dosa diampuni? Pasti Anda menjawab, cuma satu anaknya, itu pun diberikannya. Ini duit cuma, beras cuma. Tak mampukah dia memeliharaku? Kalau tidak mampu, jangan ikut. Pilih saja dunia yang bisa Anda harapkan bisa memberikan apa yang Anda perlukan. Itu yang dimasukkannya di sini. Itulah artinya. Tapi aku mau mereka supaya mereka bisa percaya. Maka Anda bisa lihat pertobatan jemaat Efesus ya. Dibakarnya jimatnya itu 30.000 uang perak. Itu menunjukkan mereka, aku akan dipelihara oleh Allahku yang di mana aku sudah berbalik dari berhala ini dan sekarang aku mengikut Ia. Makanya Paulus di sini katakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan kepada
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan kita. Ke situ dibawanya, akhirnya tinggalkannya berhalanya. Inilah cara hidup, itulah iman, ya. Mari kita lanjutkan, kita baca karena kita senang membaca Alkitab. Ayat berapa? 20. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku akan tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. What does it mean? If Paulus go to Jerusalem, dia tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu dia, dan dia pergi ke Yerusalem. Dan Anda tahu, sampai dia di Yerusalem pada hari ke-6 sebelum hari ke-7, waktu dia di Bait Allah, disitulah firman Tuhan ini digenapi. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Berikutnya, apalagi dikatakannya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini memang bibit unggul, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia tahu bahwa kalau nanti sampai di Yerusalem dia akan ditangkap. Anda tahu banyak ceritanya di sini, tapi aku tidak menghiraukannya. Berikutnya, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Yesaya 33 ini ayat 8 dan 9. Jadi Paulus bisa mengatakan, maka dia menerima mahkota kebenaran karena dia tidak salah bagi orang yang binasa. Aku tidak nanti dituntut darah orang yang masuk neraka itu, karena semua sudah kuajarkan kepadamu. Baru dia katakan, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Jadi dalam otak Paulus, aku tidak bersalah kalau engkau pergi ke neraka, karena sudah kuberitahu surga dan neraka, keputusan sudah kusampaikan semuanya. Aku bersih, nanti aku menghadap Yesus, sudah kuberitakan kepadanya dan dia binasa. Aku tidak bersalah. Ini kesaksiannya. Rupanya kalau begitu, kita mundur sedikit. Kalau aku ditempatkan di desaku, dan di desaku ini nggak ada orang dengar Yesus, aku diselamatkan satu-satunya di desa itu, dan aku tidak menceritakannya kepada orang lain, rupanya nanti waktu sampai di sorga, bukan mahkota kebenaran dikasih kepadaku, menjadi pertanggung jawaban nasib orang yang di sekeliling ini. Kenapa tidak kau beritakan namaku kepadanya sehingga dia harus binasa? Jadi Paulus punya prinsip, kalau dia menolak Injil maka orang ini binasa, tapi aku tidak bersalah terhadap darahnya ini kalau dia masuk ke neraka. Itulah pendirian Paulus, itulah cara hidup Paulus, itulah kesabarannya, itulah kasihnya, itulah imannya. Anda bisa lihat nanti. Kita lanjutkan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Makanya hari ini 2 Timotius, aku tidak lalai. Kita bukan menerima dari Tuhan, tapi kita melayani Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayanan Anda, supaya nanti Anda tidak bersalah waktu Tuhan Yesus mengadili kita masing-masing. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Ini majelis ya. Makanya aku mendoakan majelis ini, karena inilah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penjaga di gereja itu. Aku sering mendoakan mereka. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kenapa Paulus pakai di sini dengan darah anaknya baru berdiri jemaat?
nilai supaya bisa berdiri jemaat. Darah Kristus menyelamatkan jemaat ini baru bisa. Jadi itulah nilainya jemaat. Itulah harganya Anda dan itulah harganya saya. Mahal kita semua. Karena itu harus dipelihara. Berikutnya, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nanti akan masuk ajaran sesat. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus itu orangnya kuat, tetapi menghadapi jemaat dia senantiasa mencucurkan air mata. Menghadapi semuanya dia nggak pernah takut. Hai Raja Agripa, kau harus bertobat, nggak takut dia. Tapi menghadapi jemaat, karena jemaat ini nilainya tinggi, oleh darah Kristus baru berdiri jemaat. Dengan air mata dia menggembalakan, menunjukkan kehancurannya dan menunjukkan kasihnya kepada jemaat Efesus itu. Inilah baru gembala. Inilah baru yang menyelesaikan tugasnya. Ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Bersih Paulus dari uang, mengharapkan uang dari jemaat. Ini to the point. Cara hidupku engkau telah ikuti. Ya, ini diungkapkannya akhirnya. Karena memang semua manusia mata duitan. Ya, semua mata duitan, tetapi dia mau mengungkapkannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginkan dari siapapun. Motivasi menjadi pelayan bukan mengharapkan uang dari orang yang kita layani. Kita bukan hambanya dia. Tuhan yang memeliharakan hidup setiap yang bekerja untuk hambanya sendiri. Makanya komandan yang akan memikirkan anak buahnya, Tuhan Yesus akan memikirkannya. Makanya dikasihnya 4.000, dikasihnya 5.000 roti, karena mereka lupa. Tetapi Yesus tidak pernah lupa bahwa mereka perlu. Telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, dan dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah contoh yang Paulus ucapkan. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia berkata bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Inilah yang diceritakan dalam 2 Timotius tadi. Engkau telah mengikuti cara hidupku. Jadi cara hidup kita baca, nanti Anda belakang bisa melanjutkannya ke belakang. Mari kita baca sedikit lagi. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayatnya di bawah. Renungan. Berikutnya ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Renungan di sini beri komentar ayat 12. Orang benar semakin kudus, semakin matang masuk ke surga. Contohnya Petrus. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Berikan komentar. Orang jahat, semakin matang masuk ke neraka. Nggak ada tengah-tengah. Sekarang yang Anda di gereja ini belum kelihatan kejahatannya. Tapi kalau orang jahat, nanti akan semakin jahat, dia akan siap untuk masuk neraka. Nggak bisa netral. Semakin hari semakin jahat. Yang baik semakin jahat baik.
karena nggak bisa netral. Ya, Anda nanti membacanya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, dia berlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam pikiran saya tadi sebelum kemari, bolehkah Anda menceritakan bagaimana manusia Allah ini diperlengkapi? Bagaimana manusia Allah ini diperlengkapi dari 2 Timotius ini? Karena manusia Allah akan diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan yang baik. PR-nya saya buat di sini. Coba ceritakan dari bagian 2 Timotius ini, bagaimanakah Paulus memperlengkapi orang kudus ini supaya dia mampu melakukan perbuatan yang baik. Jadi kita sudah selesai pasal 3. Itu dalam doaku harus dibaca seluruhnya supaya bisa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh. Tetapi yang jahat pun biarkan juga semakin hari semakin jahat. Nggak bisa tengah-tengah. Ya, itu keputusannya di sini. Sehingga inilah bagian nomor 3 ini. Mari kita berdoa. Kalau Paulus berani mengungkapkan situasi dunia, tetapi Paulus juga berani mengingatkan Timotius bahwa Timotius telah mengikuti ajarannya. Berani dia berbeda dari dunia yang ada di sekitarnya. Dan bahkan dia menceritakan orang jahat akan semakin jahat. Tetapi orang yang kudus juga semakin hari semakin kudus. Tuhan, inilah yang kami dengar, bahwa kami akan berjalan dalam 2 arah ini. Satu semakin hari semakin kudus, satu semakin hari semakin jahat. Engkaulah yang membuat supaya hati kami berpegang kepada kebenaran, dan kami akan memiliki pegangan hidup bahwa orang jahat itu terusnya tambah jahat. Orang yang sudah menetapkan akan baik, bagaimanapun akhirnya dia juga tetap akan baik. Terima kasih Tuhan, ini bagian firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, dan bagaimana hamba-Mu Paulus berani memberikan kesaksian dalam hidupnya selama 3 tahun dia mengabarkan Injil di Efesus. Roh-Mu yang kudus mengajari kami sebagaimana Engkau katakan, Allah sendiri yang akan memberikan pengertian. Terpujilah nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Dua Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 1 ini Paulus penuh punya kuasa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa itu? Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman Tuhan itu baik atau tidak baik. Kenapa? Karena penghakiman orang mati dan orang hidup pasti akan terlaksana. Ayat 3.
karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Gawat ya. Aku sudah melihat ajaran yang sehat tidak disukai manusia lagi, tapi ajaran yang lucu-lucu yang didengar orang. Ini katakan di sini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan datang waktunya orang akan memalingkan telinganya dari ajaran yang benar. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menunjukkan perbedaan Timotius dan lingkungannya. Tadi sifat manusia kita jumpa pasal 3. Pasal 4 jumpa kita sifat manusia yang suka cerita dongeng. Dia bukan lagi suka cerita Tuhan Yesus. Bahkan cerita Tuhan Yesus itu sudah usang. Tidak relevan. Yang menarik adalah cerita-cerita dongeng. Ajaran-ajaran yang tidak membawa sorga dan neraka, dosa diampuni atau dosa tidak diampuni. Ini keadaan. Berikutnya, mengenai diriku, Paulus menceritakan dirinya. Dia menceritakan keadaan manusia. Sekarang Paulus menceritakan tentang dirinya sendiri. Kita tidak bisa lepas tentang diri kita dan lingkungan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi Paulus bisa mengungkapkan itu. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Kemarin kita sudah berbicara siapakah Tuhan, dan dia adalah hakim yang adil. Yang mungkin kita nggak tahu. Kurasa belum pernah kita ajarkan Allah itu hakim yang adil. Kurasa belum pernah. Tapi mungkin kalau Anda pernah dengar Lukas 16, mungkin Anda tahu itu. Apa katanya di Lukas 16? Ingat nak, selama engkau hidup engkau telah bersenang-senang, katanya. Sekarang engkau ada di dalam tempat siksaan ini. Si Lazarus ini dia sengsara, sekarang dia mengalami kebahagiaan. Itu adil namanya. Makanya Paulus kenal Yesus adalah hakim yang adil. Pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia. Jadi Anda bisa bayangkan Demas ini timnya Paulus, sekarang berubah dia mencintai dunia. Bagaimana dunia di sini dimaksudkannya? Telah meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ini maksudnya dunia. Eksegesi sedikit. Apa maksudnya dunia di sini? Bukan duit. Kalau dia tinggal terus di Roma, dia akan melihat bagaimana Paulus akan dibunuh Nero. Dan Paulus sudah katakan, yang mau mengikut Tuhan akan menderita. Demas tidak bersedia. Karena dia orang Tesalonika, aman dia kalau dia pulang ke Tesalonika, nggak akan sampai ke Kesaran Romawi mencari Demas untuk membunuh dia karena dia memberitakan Injil.
Ini maksudnya di sini mencintai dunia. Dia memilih pulang ke kampungnya, ke gerejanya yang ada di Tesalonika, daripada terus bertahan di Roma menghadapi kekaisaran yang sudah begitu ganas terhadap Paulus, dan dia adalah sahabatnya. Itu maksudnya di sini. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dunianya, dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Anda bisa membayangkan dalam situasi yang sulit, semua rupanya teman-temannya sudah meninggalkan ini, karena hari kematiannya akan dibunuh oleh Nero. Inilah keadaan di sini. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus ini kawan Paulus pelayanan. Tikhikus telah kukirim ke Efesus, ke tempatnya Timotius. Jika engkau kemari, bawa jugalah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen itu untuk menulis surat, ya. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Di sini Paulus tidak mendoakannya, tapi dia menyerahkannya ke dalam Tuhan, supaya Tuhan akan membalas perbuatan Alexander yang jahat terhadap Paulus. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Diperingatkannya Timotius waspada terhadap dia, karena kemungkinannya dia tinggal di Troas, yang dimana mereka harus lewat di situ. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Banyak orang menafsirkan apa maksudnya lepas dari mulut singa. Sangat sederhana supaya kita ada sedikit bisa kita bawa. Orang-orang yang dihukum oleh Nero ini dilemparkan ke gua singa, supaya singa yang menerkam dia. Tetapi Paulus dalam cerita itu nampaknya tidak. Dia dibunuh, mungkin dipenggal kepalanya atau tidak, tapi tidak diceritakan. Tapi dia tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Itu artinya dia lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priscilla dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Tropimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah, ini banyak komentar. Apakah Paulus tidak bisa menyembuhkan orang sakit? Sapu tangannya saja pun bisa apa? Sembuh. Ya, ini banyak komentar. Tapi di sini dia sakit. Ayat 21. Berusahalah kemari sebelum musim dingin, karena nanti kalau musim dingin sulit berlayar. Ya, kedua, kalau musim dingin nanti perlu baju. Salam dari Ebolus dan Pedas dan Linus dan Klaudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Rohmu maksudnya engkau secara pribadi. Kasih karunia menyertai kamu. Selesailah surat Paulus dalam semua Alkitab. Karena 2 Timotiuslah surat yang terakhir ditulisnya, dan inilah kesan dan hidup Paulus di dalam akhir hidupnya. Sekarang Anda bisa memilih pilih ikut Paulus
atau pilih ikut dunia. Kan semuanya harus berakhir. Makanya di sini Paulus mengungkapkan isi hatinya kepada satu pribadi namanya Timotius. Itulah sebabnya dikatakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Walaupun dibelenggu, tapi Injil tidak pernah bisa dibelenggu. Mari kita berdoa. Banyak hal yang bisa kami baca, tetapi sebagaimana Tuhan Yesus katakan, belum mampu kami menanggungnya. Tetapi mungkin pada hari yang akan datang, mungkin kami akan sampai iman kami sebagaimana Tuhan tetapkan. Kami belum pernah membicarakan tentang mahkota yang akan diterima orang percaya. Kami baru iman kami berkata, kalau dosa kami diampuni, kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi rupanya ada bagian yang lain. Sehingga ada mahkota kebenaran, ada mahkota emas, ada mahkota kehidupan. Terpujilah namamu. Tetapi yang jelas bagi kami, harus ada pegangan hidup kami, karena dunia akan semakin berubah. Tetapi Allah kami tidak pernah berubah. Buatlah hidup kami sebagaimana Timotius yang telah berani mengikuti cara hidup Paulus. Kami hidup di dunia, tapi pada satu hari harus kami meninggalkan bumi dan akan berjumpa dengan Allah. Itulah hakim yang adil, akan menghakimi setiap orang. Kami mengucapkan syukur buat tanganmu yang kuat telah mengajari kami dari 2 Timotius, buku yang berat ini. Tapi kami mempercayakannya bahwa Roh Tuhan akan mengajarnya pada hari-hari yang akan mendatang, waktu kami membacanya ulang, supaya kami dapat mengerti lebih dalam apa sebenarnya kekristenan yang penting sekali ini. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus.